Record. Balik lagi ke simulasi yang tadi. Nah, kenapa pegasnya bertambah panjang? Karena terjadi gaya tarik yang diakibatkan oleh massa yang 250 gram ini. Kira-kira massa 250 gram itu bisa menimbulkan gaya dari mana? Kan pegas kalau nggak akan bisa memanjang kalau nggak kita tarik ya. Ya? Ada gaya berat, betul ya. Jadi pegas ini tertarik itu karena ada gaya berat yang ditimbulkan oleh massa 250 gram ini, gitu ya. Sehingga dia akan bertambah panjang. Nah, kalau saya kasih gaya lagi, artinya saya tarik ke bawah lagi, gitu ya. Maka pegas ini akan mulai tadi bergerak naik turun. Kalau saya gerakin terus naik turun di sini ya. Kita lihat bahwa di sini kita pakai gravitasinya bumi. Maka gerakannya seperti ini. Kalau saya ganti nilai gravitasinya jadi Jupiter, kira-kira makin cepat gerakannya atau makin lambat gerakannya? Kenapa makin lambat? Karena ada gaya gravitasi. Emang gaya gravitasi akan memperlambat gerakannya? Gravitasi bumi sama gravitasi Jupiter gedean mana? Gravitasi bumi sama gravitasinya Jupiter. Kenapa lebih gede Jupiter atau kenapa lebih rendah Jupiter? Oke, masanya bumi lebih gede mana sama masanya Jupiter? Ukurannya bumi lebih gede mana sama Jupiter? Jadi gravitasinya gedean mana? Kalau gravitasinya gedean Jupiter, berarti gerakan si pegasnya ini makin cepat atau makin lambat? Tadi ada yang bilang lambat, acungkan tangan. Cuman satu orang? Dua orang? Dua orang? Tiga orang? Empat? Oke. Yang bilang cepat? Makin cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sama ya 5. Kita ganti ya, coba ya. Kita ganti ya. 1, 2. Makin cepat atau makin lambat? Jadi oke, sekarang balik lagi ke bumi tadi ya. Oh, tunggu. Bapak stop lagi. Bapak stop, biar gak bingung. Ini tadi bumi ya. Tadi Jupiter stop ya. Bapak stop ya. Bapak stop, ganti dulu Jupiter nih ya. Makin cepat atau makin lambat? Oke, Bapak ganti. Kayaknya Bapak ganti masanya jadi 50 gram aja ya supaya dia pegasnya itu nggak terlalu nunjem ke bawah gitu. Oke. Bapak ganti jadi 50 gram tapi gravitasinya pakai planet Jupiter. Jadi makin cepat dibandingkan sama di bumi. Ayo. Makin cepat apa makin lambat? Coba ya, sebelah ya. Sebentar. Ini sama-sama 50 gram. Nggak ada nih masanya 50 gram. Yang 100 gram. Oke. Saya ganti jadi 100 gram dua-duanya. Stop. Oke. Iya, kalau ini gravitasinya nggak bisa kita ubah kirinya pakai bumi, kanannya pakai Jupiter, itu nggak bisa kita lakuin seperti itu. Intinya lebih cepat Jupiter. Oke. Sekali lagi ya. Ini bumi ini ya, ini bumi, saya tarik. Supaya enak, supaya pasti kita tahu bahwa dia lebih cepat atau lebih lambat, kita hitung waktunya ya. Terus dihitung berapa kali dia bolak-balik. Bolak-balik itu kan berarti kalau kita mulainya dari bawah, berarti 1 kali bolak-balik itu ke bawah lagi ya. Oke ya. Berarti kalau kita mulai dari bawah, nanti 1 kali bolak-balik itu turun lagi ke bawah. Kira-kira kalau 10 kali bolak-balik butuh waktu berapa? Sudah siap?
Ini jangan dihitung dulu, jangan di hitung satu kali bolak-balik dulu karena Bapak belum mencet stopwatchnya. Jadi biarin aja dulu ya. Nah, kita mulai dari bawah selagi Bapak pencet stopwatchnya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa detik? 8 detik ya. Di bumi 13 detik. Oke, Bapak stop lagi. Sekarang Bapak ganti ininya di Jupiter. Stop. 8.13 ya, catat. Bapak tarik. Terus gerakin ya. Tuh, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi lebih lambat apa lebih? Jadi lebih lambat apa lebih cepat? Sama ya, betul. Jadi yang gravitasi itu tidak mempengaruhi gerakan atau si getaran dari pegasnya. Nah, gimana? Kan tadi 8.13 ya? Ini 8.23, bedanya 0,1 detik. Kalau beda 0,1 detik di fisika itulah bisa diabaikan lah. Ya. Kita abaikan saja karena mungkin tadi Bapak telat mencet si stopwatchnya, jadi jadinya 8.23 gitu ya. Jadi pertama, gravitasi itu tidak mempengaruhi gerakan dari pegasnya. Nah, sekarang mau Bapak ganti nih pegasnya, Bapak lepas lagi. Di sini ada nilai konstanta pegas atau spring konstan untuk pegas yang pertama dan nilai spring konstan untuk pegas yang kedua. Sama-sama di garis ketiga nih, 0, 1, 2, 3 ya. Nah, saya mau ubah salah satunya jadi lebih besar. Saya ubahnya yang spring konstan nomor 2 aja atau untuk pegas yang kedua jadi lebih besar. Apa yang terjadi dengan pegasnya? Jadi lebih tebal. Yang tadi saya sebutkan kalau misalkan ketebalan dari pegasnya itu akan mempengaruhi dengan nilai konstanta pegasnya ya. Nah, sekarang saya mau kasih stop. Nah, kita lihat dulu sebelum saya gerakin. Kira-kira bisa kita lihat bahwa untuk konstanta pegas yang lebih besar, pertambahan panjangnya jadi lebih kecil. Sedangkan kalau untuk konstanta pegas yang lebih kecil, dia lebih besar pertambahan panjangnya. Ini terjadi karena kalau kita gunakan persamaan bahwa F sama dengan K dikali dengan X gitu ya, maka antara konstanta pegas dengan X-nya itu akan saling berbanding terbalik, di mana di sini kita punya K sama dengan F dibagi dengan X, begitu ya. Berarti antara K itu berbanding terbalik dengan X. Artinya kalau X-nya besar, K-nya harus kecil. Kalau X-nya kecil, maka K-nya harus besar. Begitu juga di sini. Kalau K-nya besar, maka pertambahan panjangnya jadi kecil. Kalau K-nya kecil, maka pertambahan panjangnya jadi besar. Kelihatan nggak nih yang di papan tulis? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, sekarang ngomongin tentang gerakannya. Tadi udah kelihatan sedikit ya. Kira-kira mana yang lebih cepat? Yang pegas 1 atau pegas 2? Pegas 2. Coba ya, saya gerakan ini. Kemudian saya gerakan ini. Lebih cepat 2 apa lebih cepat 1? Atau sama aja? Yang lebih cepat 2, ngacung. Lebih cepat kan? Iya, yang lebih cepat 2. Yang lebih cepat 1? Enggak ada. Yang sama aja?
Nggak ada ya? Oke, berarti kalau mau membuktikan, sekali lagi kalau mau membuktikan, kita pakai stopwatch-nya. Saya gerakan ya. Oke, 3, 2, 1, mulai. Tunggu. Kayaknya Bapak salah pencet. Timingnya salah. Saya ulangi. 3, 2, 1. Jadi berapa? 8, 12. Sekarang untuk yang pegas kedua. Bentar saya stop dulu. 3, 2, 1. Berapa? Berarti jadinya yang lebih cepat yang mana? Ya, nomor 2. Berarti konstanta pegas itu mempengaruhi kecepatan dari gerak si pegasnya. Ya, balik lagi ke PowerPoint. Nah, kalian tadi sudah lihat bahwa kalau misalkan pegas saya kasih beban gitu ya, kemudian saya tarik sedikit, maka dia akan mulai gerak bolak-balik. Nah, kita ambil aja bahwa gerakannya itu seperti ini. Tadi sebelum saya tarik lagi gitu ya, sebelum saya saya punya pegas terus saya kasih beban, maka dia akan tertarik karena gaya beratnya gitu ya. Nah, berarti di sini pegasnya itu berada pada posisi L, di mana posisi L itu merupakan titik keseimbangan dari pegasnya. Kemudian saya tarik lagi ke bawah sampai ke posisi M, di mana di sini saya kasih gaya sampai di posisi M, berarti di mana posisi M itu merupakan simpangan gerak dari pegasnya. Lalu ketika saya lepaskan, maka pegasnya akan mulai bergerak naik turun, tetapi karena dia awalnya dari bawah, maka dia akan naik terlebih dahulu ya. Dia akan naik dulu ke atas sampai ke titik K, di mana K adalah titik balik dari simpangan yang kita berikan tadi. Kemudian dia akan balik lagi melalui L dan kembali ke M. Ya, dan dia akan bergerak secara terus-menerus. Pada kehidupan nyata, pergerakannya ini enggak secara terus-menerus, jadi dia pasti akan berhenti. Kayak kalian pakai pegas atau kalian pakai bandul, kalau kita biarin aja sampai dalam waktu yang lama, maka dia akan lama-lama berhenti. Nah, di simulasi tadi ada satu nilai yang 0, kita bisa lihat di sini, yaitu adalah damping di sini. Damping ini 0. Damping itu artinya adalah peredam. Ini terjadi akibat adanya gaya gesek atau gaya-gaya eksternal yang lain yang menyebabkan atau yang mengganggu pergerakan dari pegasnya tadi. Sehingga akan menyebabkan pegasnya itu tidak bergerak secara terus-menerus, nanti lama-lama akan jadi berhenti. Nah, tapi pada simulasi ini Bapak berikan nilai dampingnya atau peredamnya itu sama dengan 0, sehingga dia akan terus bergerak meskipun sebelum kita berhentikan dengan sengaja dengan memencet tombol stop ini. Karena dampingnya 0, jadi dia akan terus bergerak. Tapi pada kehidupan nyatanya sebenarnya tidak seperti itu ya. Kita lihat dulu pergerakan dari bendanya atau bandul masanya gitu ya, ketika dia digerakkan menggunakan pegas. Kita lihat bahwa di sini ada titik keseimbangan, kemudian ada titik simpangan gerak, kemudian ada titik balik dari simpangan. Berarti kalau dari titik keseimbangannya dia punya jarak tertentu ya. Nah, jarak antara titik keseimbangan sampai ke titik balik yaitu yang K, dan jarak keseimbangan sampai ke titik yang M atau titik simpangan ini harus sama. Kenapa? Karena kita mau bahasnya yang namanya gerak harmonik yang sederhana. Gerak harmonik itu berarti gerakannya itu selalu sama, mau atas bawah, waktunya juga naik turunnya juga sama gitu ya. Pada kenyataannya geraknya nggak mungkin gerak harmonik doang, tapi geraknya mungkin gerak yang meredam, dia lama-lama akan berhenti. Tapi untuk mempermudah pembahasan kita mengenai gerak
benda yang tadi pada pegas, maka kita simpelkan aja bahwa anggap saja gerakannya gerak harmonik. Oke. Pengertiannya bahwa gerak harmonik sederhana itu adalah gerak benda yang berisolasi secara periodik. Berisolasi itu berarti geraknya naik turun atau gerak bolak-balik. Osilasi itu adalah gerak bolak-balik melalui suatu titik kesetimbangan atau disebut kata lainnya adalah getaran. Jadi semua yang bergetar itu sama aja semua berisolasi. Isolasi itu nama lainnya adalah getaran. Bukan isolasi ya, tapi osilasi. Kalau isolasi kita nggak boleh keluar sama sekali. Sehingga kalau kita gabungkan, maka gerak harmonik sederhana jadi gerak bolak-balik melalui suatu titik keseimbangan dengan periode yang konstan atau dengan waktu periode yang konstan. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk gerak satu kali bolak-balik. Ya, jadi waktu yang dibutuhkan tadi kita sudah hitung waktunya 10 kali getaran, ternyata waktunya sekitar 8 detik ya tadi. Nah, gerak harmonik sederhana ini ditimbulkan akibat adanya gaya kesetimbangan atau kesetimbangan antara gaya pemulih dan simpangan benda yang bergerak secara harmonik tadi. Nanti saya akan jelaskan apa itu gaya pemulih. Kita kenalin dulu besaran-besaran apa aja yang kira-kira muncul dalam gerak harmonik sederhana. Yang pertama adalah periode tadi. Waktu yang dibutuhkan untuk benda melakukan satu kali gerakan bolak-balik atau satu kali getaran. Ini rumusnya atau lambangnya adalah T besar, di mana T besar adalah T kecil dibagi dengan N. T besar itu periode, satuannya sekon. T kecil itu waktu total dia bergetar. Dan N adalah banyaknya getaran bolak-balik. Tadi gerakannya ini dikasih titik keseimbangannya ya. Kemudian saya tarik sampai ke sini, kemudian dia sampai di situ. Berarti di sini ada titik L ya, titik K dan titik M. Begitu kan? Nah, gerak bolak-balik itu berarti gerakannya kalau kita mulai dari bawah gitu ya. Kalau kita mulai dari bawah, maka gerakannya itu dari bawah kemudian balik lagi sampai ke bawah. Berarti kalau saya tuliskan hurufnya posisi gerakannya di mana aja, berarti mulai dari M, kemudian ke L, kemudian ke K, balik lagi ke L dan akhirnya kembali ke M. Jadi satu kali bolak-balik itu adalah gerakannya dari titik M sampai balik lagi ke titik M. Nah, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkannya? Nah, waktu yang dibutuhkan untuk satu kali bolak-balik itu disebutnya adalah periode. Tadi sudah kita hitung 10 kali bolak-balik ya. 10 kali bolak-balik itu waktunya berapa detik? 8,13 ya kalau nggak salah. Ya, kita bulatin aja jadi 8 detik lah ya. Jadi 8 detik. Nah, kira-kira berarti periode waktu bandul tadi bergerak itu kira-kira berapa tuh? Dimana T adalah waktu total dia bergetar dan N adalah banyaknya dia getaran. Banyaknya getarannya berapa? 10 kali ya. Waktunya berapa? 8 detik. Berarti 10 dibagi 8 dibagi dengan 10 ya. 8 dibagi dengan 10 jadinya 0,8 sekon. Berarti satu kali bolak-balik sekitar 0,8 detik butuhnya. Nah, kemudian besaran lainnya adalah di sini getaran banyaknya getaran nggak pakai satuan ya, karena kita hanya menunjukkan jumlah dari getarannya aja. Kemudian besaran yang berikutnya adalah besaran frekuensi. Yaitu adalah banyaknya getaran atau gerak bolak-balik setiap satuan waktu, di mana satuannya waktu yang kita pakai adalah satuan detik. Artinya banyaknya kira-kira kalau dalam waktu 1 detik dia itu berapa kali getaran. Itu diambil dari persamaan F frekuensi, lambangnya adalah F kecil di situ. Itu sama dengan N dibagi dengan T, di mana F adalah frekuensi satuannya Hertz. Kemudian T adalah total waktu bergetar dan N adalah banyaknya getaran. Tadi sudah kita coba lagi
banyaknya getarannya ada 10, waktunya adalah 8, atau 8 detik ya, 8 sekon. Berarti frekuensinya berapa tuh? 1, ya, N dibagi dengan T ya. Berarti 1,45 Hertz. Betul? 1,25. 1,25. Bener nggak? Bener ya? 1,25 ya. Atau 0,125? 1,25. Berarti kalau dalam waktu 1 detik dia itu bergerak sekitar 1 getaran lebih 1/4. Kalau kita balik lagi ke sininya nih, 1 getaran kan berarti 1 kali bolak-balik ya. 1/4 itu berarti sampai mana nih? 1/4-nya berarti, oke, kalau saya gambarkan ulang di sini aja lah saya gambarkan ulang. Gerakannya ini ya. Ini kalau nggak digerakin atau di titik keseimbangan, kemudian saya tarik ke bawah. Kemudian ketika dia sampai ke titik baliknya di sini. Oke, berarti di sini titik L, di sini titik K, di sini titik M. Oke, gerak bolak-balik itu berarti kalau kita mulai dari M, naik ke atas ya, kemudian balik lagi ke bawah. Berarti ini 1 kali bolak-balik. Kalau 1 kali bolaknya aja berarti berapa getaran? Ini kan 1 kali bolak-balik itu kan 1 getaran, ya enggak? Kalau 1 kali bolaknya aja 0,5 atau setengah kali getaran ya. Kalau dari bawah M sampai ke L-nya aja berarti 1/4. Berarti kalau 1,25 atau 1/4 gitu ya. Berarti dia udah gerak 1 kali kemudian sampai ke L ya. Berarti dia sekarang posisinya ada di L kalau misalkan dia waktunya 1 detik. Nah, dalam kurun waktu 1 detik dia sudah melakukan sejauh ini getarannya. 1 kali bolak-balik ditambah dengan 1/4 kali getaran. Nah, kalau kita lihat persamaan antara periode sama frekuensi itu cuma ngebalik-ngebalik antara jumlah getaran dengan waktunya ya. Nah, oleh karena itu ada hubungan antara frekuensi dengan periode. Periode rumusnya ini, frekuensi rumusnya ini. Jadi kalau antara periode sama frekuensi jadi iya, frekuensi sama dengan 1 per periode. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kita lanjutkan. Selain besaran periode dengan frekuensi, ada juga namanya adalah besaran amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terjauh dari bendanya ketika dia bergerak berdasarkan atau dari titik kesetimbangannya. Berarti simpangan terjauhnya itu kalau nggak ke atas ya ke bawah gitu ya. Nah, karena gerakannya gerak harmonik sederhana, di mana gerak ke atas sama gerak ke bawah itu jaraknya harus sama, maka mau kita pakai amplitudo yang ke atas atau amplitudo yang ke bawah sama aja. Jadi amplitudo itu diambil dari titik keseimbangannya, sejauh mana dia bergerak ke atas atau sejauh mana dia bergerak ke bawah. Jadi sejauh mana dia bisa bergerak naik turun kalau berdasarkan titik kesetimbangannya. Kita lanjutkan ya. Nah, ini sekarang besarannya lainnya yaitu adalah gaya pemulih. Dalam kasusnya simulasi yang kita pakai tadi itu menggunakan pegas ya. Karena kita pakai pegas, maka gaya pemulih yang berlaku pada gerakan harmonik sederhana pada pegas itu adalah gaya pegasnya itu sendiri. Jadi yang membuat dia itu naik turun gerakannya adalah gaya pegasnya. Karena ada gaya pegas, maka dia gerakannya akan naik turun. Dimana besarnya gaya pemulihnya untuk gaya pegas itu sama aja negatif K dikali dengan X, sama aja kayak hukum Hooke tadi.
Untuk yang kasusnya pegas ini, gerakan harmonik sederhana pada pegas, maka gaya pemulihnya adalah gaya pegasnya. Nanti ada gerak harmonik sederhana yang contohnya lain, bukan pakai pegas. Nanti gaya pemulihnya lain. Oke. Sebelum ke persamaan gerak harmonik sederhana, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Nggak ada ya. Kalau gitu coba kita lanjutkan ke persamaan gerak harmonik sederhana. Nah, karena gerakannya naik turun aja, gitu ya, setiap saat dia gerakannya terus naik turun, maka sebenarnya gerakan tersebut bisa kita prediksikan kira-kira di 10 detik posisinya ada di mana. Kira-kira di 9 detik posisi si bandulnya itu ada di mana? Apakah dia ada di posisi L kesetimbangannya, ada di posisi paling atas di K, atau di posisi paling bawah di M, atau jangan-jangan ada di antara gerakan atau posisi-posisi yang tadi saya gambarkan lagi ya. Posisi KLM-nya ini kalau misalkan dikasih ini pakai ini posisi L, kemudian ini posisi M. Ini kurang enak, saya ganti, saya pindahin aja ke bawah. Saya pindahkan ke bawah sini. Oke. Ini posisi kesetimbangannya L. Kemudian posisi paling bawah M, dan posisi paling atas yaitu K. Nah, karena gerakannya cuma naik turun doang, maka pada suatu saat kita bisa prediksi kira-kira setelah ini gerakannya atau dia itu pada saat beberapa detik posisinya ada di mana, yaitu bergantung sama posisi yang ada di antara K sampai ke M ini nih. Jangan-jangan pada saat 10 detik misalkan ya, saya mau cari kalau di waktu 10 detik kira-kira posisinya ada di mana. Jangan-jangan posisinya ada di titik keseimbangannya, atau jangan-jangan ada di posisi paling atas, atau di paling bawah, atau jangan-jangan di antara L sama M, atau di antara K sama L ini. Maka semuanya bisa kita prediksi dengan menggunakan persamaan gerak harmonik, di mana persamaannya itu berdasarkan posisinya. Di sini saya pakai X ya, harusnya pakai Y. Kenapa? Karena gerakannya itu naik turun atau gerakannya berada pada sumbu vertikal atau sumbu Y. Jadi saya harusnya di sini menuliskannya pada sumbu Y. Nah, di buku lain itu pakainya X, atau di sini saya tulisannya pakai X. Ini juga boleh pakai Y, boleh pakai X, bergantung sama gerakannya. Kalau karena kita kasusnya ambilnya dia gerakannya naik turun, maka saya ganti jadi Y. Tapi kalau dia gerakan bolak-baliknya itu ke kiri ke kanan, maka boleh pakai X di sini. Rumusnya sama. Rumusnya adalah Y atau X-nya itu sama dengan A. A itu adalah amplitudenya dikali sin dari omega T ditambah dengan theta 0. Di mana X adalah atau Y-nya adalah simpangan harmoniknya. Kemudian A adalah amplitudenya. Omega adalah frekuensi sudut atau kecepatan sudut. Dan T adalah waktu getaran. Oh ya, satu lagi ada theta 0 adalah sudut fase awal getaran. Pernah lihat persamaan seperti ini? Belum? Kemarin Bapak tanya ke Pak Tri, kalau nggak salah kelas 10 itu udah diajarin tentang fungsi sinusoidal. Bukan sudut istimewanya. Fungsi sinusoidal, fungsi gerak bolak-balik. Belum ya? Berarti kelas 11 Bapak salah dengar, kayaknya kelas 11 baru mau akan belajar tentang fungsi sinusoidal. Karena ini matematis banget nih untuk persamaan gerak harmonik sederhana. Kalau kalian nggak paham atau belum memahami atau belum kenal sama yang namanya fungsi sinusoidal, maka kelihatannya asing nih, Y sama dengan A sin omega T plus theta 0 ini. Tapi kalau misalkan mau paham, maka bisa dibantu dengan mempelajari yang namanya fungsi sinusoidal. Coba aja buka buku matematikanya gitu ya, cari di daftar isinya ada nggak fungsi sinusoidal atau fungsi gerak bolak-balik.
Nah, semuanya bisa kita prediksikan dengan menggunakan persamaan ini, di mana Y adalah menentukan posisinya, T adalah waktu getarannya. Jadi bisa kita masukin tuh, kalau di 10 detik, kalau kecepatan sudutnya sekian, maka kita punya titiknya ada di berapa meter dibandingkan dengan titik amplitudenya. Dengan omega sama dengan omeganya ini bisa kita bongkar menjadi 2pi dibagi dengan periode, atau 2pi dikali dengan frekuensi kalau kita nggak tahu informasi dari omeganya. Oke. Yang kedua adalah kecepatan getar, di mana kecepatan ini sebenarnya adalah turunan dari posisinya. Udah belajar turunan belum? Udah. Turunan integral, diferensiasi, belum ya? Nanti kapan? Iya, kelas 11 semester? Kayaknya semester 2 ya. Nanti kita ini. Tapi ya udah, karena belum dipelajari, dapat dari mana turunannya? Pakai aja dulu bahwa turunan dari persamaan posisi tadi, yaitu A sin omega T plus theta 0, itu hasil turunannya adalah A dikali dengan omega cos omega T plus theta 0. Tadinya pakai sin, sekarang pakai cos. Tadinya nggak ada omeganya di samping A, sekarang ada omeganya. Jadi tinggal nambahin omega sama ngeganti sin jadi cos. Sisanya sama omega T plus theta 0. Nah, di mana V adalah kecepatan gerak harmoniknya dalam satuan meter per sekon. Cuma nambahin ini doang, yang lainnya sama. Tuh. Y-nya simpangan, terus A-nya amplitudo, omeganya frekuensi sudut, T-nya waktu, kemudian theta 0-nya sudut fase. Nah, selain ada kecepatan getaran, oh ini bentuk lainnya kalau misalkan kita pakai bahwa si getarannya ini menggunakan rumus dari Y-nya, maka kita dapatkan bahwa persamaan V-nya sama dengan omega dikali dengan akar amplitudo kuadrat dikurangi dengan posisi kuadrat. Oke, kemudian ada percepatan. Nah, kalau percepatan itu turunan dari kecepatan. Nah, hasil turunannya jadi seperti ini. Cuman ngeganti omeganya jadi kuadrat dan tadi sinnya jadi cos. Dan ada tanda negatifnya, sorry, karena turunan dari cos itu adalah negatif sin. Ininya sama semuanya. Nah, bentuk lainnya jadi A sama dengan negatif omega kuadrat dikali dengan posisi. Nah, biasanya kalau di soal-soal kita tinggal pakai bentuk lainnya ini. Betul, ini bergantung sama kondisi soalnya. Kalau di kondisi soalnya Y-nya itu belum diketahui, kita di soalnya Y-nya belum diketahui tapi ditanya kecepatan getar, maka mau nggak mau kita harus cari Y-nya dari persamaan yang ini. Ya. Kalau Y-nya udah diketahui, ya udah pakai aja persamaan yang ini. Begitu juga dengan percepatan. Kalau Y-nya udah diketahui, ya kita pakai persamaan yang ini aja. Nah, masalahnya soal-soal kalau Bapak biasanya ngasih soal itu yang gampang-gampang ya, mungkin Bapak kasih nilai Y-nya langsung di soal gitu. Tapi kalau kalian mau latihan soal SBMPTN atau UN gitu ya, maka nilai Y-nya justru harus dicari dulu. Standar soalnya paling gampang tuh seperti itu. Paling gampang. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Paling gampang itu kita cari Y-nya. Karena yang paling sulit itu untuk soal-soal SBMPTN yang tipenya itu kayak apakah nomor 1 benar, nomor 2 benar, nomor 3 benar gitu ya. Nah, itu yang paling repot. Kenapa? Untuk soal-soal tentang gerak harmonik sederhana, kalau pakai pernyataan itu, maka kita harus buktikan nomor 1 sampai nomor 4-nya benar atau salah. Nah, itu yang paling repot. Kalau disuruh jawab bahwa A-nya sama dengan berapa kecepatannya, B-nya berapa kecepatannya, C-nya berapa, itu mah gampang. Kita tinggal hitung aja secara matematis. Tapi kalau kita maksudnya lebih cepat ya ngerjainnya dibandingkan dengan soal yang bentuknya pernyataan seperti itu. Nah, karena
bandulnya tadi bergerak, maka dia pasti punya energi gerak. Dimana energi geraknya dihasilkan karena adanya pegas yang bergerak tadi. Energi gerak atau energi mekanik itu kan ada dua komponen. Yang pertama ada energi potensial, nanti yang kedua ada energi kinetik ya. Tapi kita kenali dulu energi potensialnya seperti apa. Dimana energi potensialnya diambil dari energi potensial pegas, yaitu EP pegas ya, sama dengan setengah dari Kx kuadrat. Nah, K-nya ini saya bongkar jadi M dikali dengan K-nya itu jadi F dibagi dengan X. Dari Fp sama dengan K dikali dengan X tuh. K-nya berarti jadi F dibagi dengan X. Nanti dimasukin ke sini, masukin bla 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 gitu ya. Akhirnya jadi persamaannya seperti ini, energi potensialnya. Setengah M dikali omega kuadrat dikali A kuadrat dikali sin kuadrat dikali dengan omega T plus plus theta 0. EP adalah energi potensial, sedangkan M adalah massa bandul atau benda yang kita gantungkan tadi. Yang lainnya masih sama definisinya. Kemudian selain kita punya energi potensial, pasti juga kita punya yang namanya energi kinetik. Nah, kalau energi kinetik pakainya di energi kinetik itu sama dengan setengah M V kuadrat. Dimana tadi V-nya itu sama dengan kalau rumus cepatnya itu omega dikali dengan A kuadrat dikurangi Y kuadrat ya. Maka kalau saya masukkan ke V-nya ini ke dalam sini, berarti setengah M kemudian omega A kuadrat dikurangi Y kuadrat dikuadratin tuh. Maka setengah M jadi omeganya dikuadratin ya, omega kuadrat. Nah, sekarang dalam kurung ini akarnya jadi hilang, berarti dikali dengan A kuadrat dikurangi dengan Y kuadrat gitu. Maka dapatnya ini. EK-nya masih sama, energi kinetik, satuannya joule, M-nya massa benda, dan Y-nya adalah, dan persamaan, yang lainnya itu masih sama ininya. Nah, ini gerak harmonik kalau kasusnya bukan pakai pegas, tapi pakainya bandul. Saya punya bandul bola gitu ya, yang mempunyai massa, saya gantungkan pada langit-langit misalkan, kemudian saya kasih simpangan. Nah, simpangannya itu sepanjang ini nih, simpangannya. Simpangannya itu ditunjukkan oleh kemiringan dari sudut tetanya nih. Titik keseimbangannya adalah di tengah-tengah sini, titik keseimbangan. Kemudian di sini titik simpangan terjauhnya, mungkin dia titik baliknya di sini. Ini kelas berapa nih? Atau bukan SMA? Oh, kelas 12. Oh, pakaiannya beda ya? Warnanya. Karena kita apa? Oke lah. Bedanya adalah kalau digerak harmonik pada pegas tadi simpangannya itu ditandai dengan huruf Y atau huruf X ya. Tapi kalau pada bandul maka simpangannya itu ditandai oleh sudut theta di sini. Nah, pada bandul yang berlaku sebagai gaya pemulih adalah gaya berat dari bendanya. Di sini makanya ada gaya Mg tuh. Gaya Mg yang pemulih itu adalah Mg yang sin theta ini. Yang menyebabkan si bandulnya akan berusaha kembali ke titik keseimbangannya, tapi pada saat di titik ini dia kelebihan energi, maka masih bisa bergerak sampai ke sebelah kiri gitu. Kemudian dia balik lagi, terus akhirnya bolak-balik. Nah, pada bandul yang mempengaruhi dari frekuensinya atau dia cepatnya gerakan bolak-baliknya, itu yang pertama adalah panjang dari talinya tadi. Panjang dari talinya nih. Talinya sepanjang apa? Makin panjang, maka akan makin lama gerakannya. Makin pendek, maka dia akan semakin cepat gerakannya. Dan yang kedua adalah gravitasi nih, baru di sini gravitasi mempengaruhi gerakan bandul yang bolak-baliknya tadi. Kalau pakai pegas kan tadi gravitasi nggak berpengaruh ya.
Tapi kalau pakai bandul justru gravitasi yang berpengaruh. Sehingga periodenya diambil dari sini. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah selesai. Artinya apa kalau sudah selesai? Pulang. Kalau materi udah selesai biasanya kita ngapain? Sebelum latihan soal? Kalau habis ini kan biasanya kita latihan soal dulu ya, contoh-contoh soalnya. Habis contoh soalnya, biasanya Bapak ngasih apa? Rona sama Zahra tadi udah geleng-geleng sama kayak kalian. Jadi siap-siap aja untuk tugasnya. Karena di pertemuan berikutnya Bapak masih mau ngebahas latihan soal dulu yang ini ya. Sama kita coba sedikit bahas soal yang PTS kemarin. Oh iya. Bapak gimana kalau tugasnya dikumpulin kemana? Dikumpulinnya langsung aja. Oh iya, nggak usah upload lagi ya nanti ya. Karena beberapa sudah online, kecuali yang masih di rumah boleh langsung diupload. Tapi kalau yang offline mah nanti bisa langsung dikumpulkan ke Bapak begitu ya. Bapak record, Zahra record tadi, nanti bisa diupload semua. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, sekarang kita masih punya waktu sekitar 17 menit. Mau ngapain nih? Mau ngobrol katanya. Ngobrolin apa? Kisah. Perjuangan Bapak. Perjuangan apa? Belajar fisika. Bapak belajar fisika sekitar 25 tahun. Sorry. Enggak sampai 20 tahun. Bapak umur 30 sekarang. Bapak belajar fisika itu dari SMP kelas 1 kelas 7. Kelas 7 umur berapa ya? 13. Ya, berarti lebih dari 15 tahun, sekitar 17 tahun belajar fisika. Bapak suka fisika? Enggak juga. Kalau dibandingkan dengan pelajaran-pelajaran waktu SMA, Bapak lebih suka pelajaran komputer dibandingkan dengan pelajaran yang lainnya. Tapi kalau di antara pelajaran IPA, yang paling Bapak suka fisika. Di antara pelajaran IPA ya. Ya? Kenapa enggak matematika? Karena Bapak trauma sama matematika waktu SMP. Jadi waktu SD tuh Bapak sebenarnya jago matematika. Ceritanya tuh pas SMP itu dapat gurunya tuh yang Bapak nggak paham sama sekali pokoknya. Akhirnya pas semester 2 SMP kelas 7 itu Bapak dalam hati Bapak ya udahlah minimal dapat nilai supaya nggak diremedial juga nggak apa-apa, nggak usah jago-jago banget. Pas SMP kelas 2 malah jadi lebih parah karena rata-rata ulangan Bapak itu nilainya 3, 4 dari 10 ya. Dari 10 dan waktu itu udah nyerah matematika. Sampai ke SMP juga Bapak nyerah. Nanti pas SMA Bapak belajar fisika dan Bapak tertarik ke fisika. Justru di fisika itu nggak bisa lepas dari yang namanya matematik ya. Mau nggak mau Bapak harus belajar matematikanya lagi. Maka Bapak belajar lagi deh matematikanya, gitu. Makanya tingkat kesukaannya Bapak dibandingkan dengan matematika justru lebih tinggi fisika. Matematika itu karena dulu sempat Bapak menyerah, jadi sekarang nggak terlalu suka lah. Tapi sekarang suka nggak Pak? Ya mau nggak mau karena Bapak ngajar fisika harus suka matematika juga dong. Begitu. Bapak hafal sama rumus fisika, Pak? Kenapa? Hafal sama rumus fisika, Bapak? Oh, kalau hafal enggak? Kayaknya enggak semua guru hafal semua rumus fisika deh. Karena apa ya namanya? Rumus fisika tuh banyak banget loh. Kalau kita hafalin satu persatu memori kita
akan jadi sia-sia karena nggak semuanya juga kepake. Jadi gini loh, belajar fisika itu apa ya namanya? Kalau kalian bandingin sama biologi sama kimia deh, menurut kalian lebih gampang mana belajarnya? Kenapa lebih gampang kimia? Ada hitungnya, ada ngapalnya. Emangnya kalau fisika nggak ada ngitungnya, nggak ada ngapalnya? Nah itu salahnya kita belajar fisika itu awalnya adalah kita baca buku atau lihat buku fisika yang langsung penjelasan terus langsung soalnya langsung ke rumusnya gitu ya. Karena setelah Bapak kuliah akhirnya gitu ya, kemudian mempelajari gimana caranya ngajarin fisika, ternyata sebelum belajar rumusnya itu ya, kita harus tahu dulu kejadiannya seperti apa. Karena fisika itu tanpa kejadian atau tanpa fenomena nggak akan muncul rumus. Kayak tadi pegas, ya kan? Bapak gantungin, gerakannya bolak-balik. Bisa muncul rumus yang tadi ya karena gerakan bolak-balik. Gitu ya. Muncul rumus tadi juga nggak jauh beda sama persamaan matematika fungsi sinusoidal. Jadi yang salah siapa? Matematika. Kenapa dia ngasih rumus yang susah-susah? Yang salah matematika. Kenapa rumusnya susah-susah? Kenapa harus pakai fungsi-fungsi seperti itu? Kayak gaya, misalkan kita ngomongin gaya. Kalau kita Newton nggak pernah memperhatikan ada dorongan sama tarikan, ada apel yang jatuh dari pohonnya, nggak akan muncul rumus-rumus gaya yang Newton. Yang salah kita nggak mau bersabar untuk mempelajari sesuatu. Bapak bisa seperti ini karena Bapak bersabar. Waktu terpaparnya Bapak sama fisika tuh jauh lebih banyak daripada kalian. Wajar kalau Bapak lebih jago daripada kalian ngerjain fisikanya. Betul. Mungkin Bapak jago di fisika tapi nggak jago di kimia atau nggak jago di biologi, dan kalian jadi jauh lebih jago di pelajaran yang lainnya. Contohnya kayak yang satu aja yang obvious adalah ngapalin Al-Quran. Bapak sampai sekarang juz 30 aja belum hafal semuanya. Kalian udah hafal kan? Minimal setidaknya 1 juz kalian hafal. Bapak sampai sekarang umur 30 ini 30 juz juz 30 aja nggak semuanya hafal surat-suratnya. Karena kalian lebih punya waktu banyak untuk lebih menghafal, kalian lebih terpapar sama lingkungan-lingkungan yang penghafal-penghafal Al-Quran, wajar kalian lebih jago ngapalin Al-Quran dibandingkan Bapak. Gitu. Karena selama hidup Bapak nggak pernah masuk pesantren dan tidak pernah hidup di sekitar sebenarnya teman-teman Bapak ada beberapa yang menghafal Al-Quran tapi nggak pernah hidup satu rumah, satu lingkungan gitu. Cuman kita kenal teman SMA atau teman kuliah gitu aja. Jadi setiap orang itu pasti punya kelebihan sama kekurangannya masing-masing. Jadi jangan khawatir. Bapak juga nggak punya harapan yang tinggi banget ke kalian. Tapi kalau kalian kalian berusaha, maksudnya harapan tinggi itu adalah Bapak nggak minta kalian untuk jago banget fisika kok. Enggak. Jujur, Bapak selama mengajar dari tahun 2015 sampai tahun 2021 ini berarti berapa tahun ya? 6 tahun ya? Di berbagai sekolah, di berbagai bimbel, tujuan Bapak ngajar adalah setidaknya membantu kalian melalui ujian, khususnya kalau misalkan di bimbel-bimbel gitu ya. Untuk di sekolah setidaknya kalian memahami bahwa dasarnya fisika itu seperti ini. Ini yang paling dasar loh. Ini yang paling dasar. Kenapa? Karena nanti kuliah kalau kalian ngambil jurusan IPA, ketemu fisika lagi jauh lebih kompleks dan jauh lebih sulit. Gitu. Jadi setidaknya Bapak ngebantu kalian untuk memahami dasarnya terlebih dahulu. Cara berpikirnya fisika seperti apa? Dan nggak berbeda jauh sih sebenarnya dengan cara berpikir kimia dan biologi ya, karena masih dalam satu ranah yaitu ranah sains. Bapak cabut ininya ya. Nah itu aja.
pesannya Bapak. Ada lagi pertanyaan? Kalau mau nanya lagi? Ngitung apa? Aha. Kalau pakai panahan nggak pernah, tapi kalau misalkan untuk kayak beton, terus kekuatan bangunan gitu, terus apa namanya kekuatan besi, itu pernah di laboratorium fisika di UPI, di situ ada alatnya. Apa? Pernah apa? Oh, kalau ngukur enggak, Bapak ngerjain soal kalau gabut. Ya. Beda, karena Bapak itu belajar pendidikan fisika, artinya gimana caranya ngajarin fisika ke anak sekolah gitu ya. Dibandingkan sama teman-teman yang memang kerjaannya kayak engineer gitu ya, kayak insinyur gitu ya, pasti mereka kalau gabut ngukur sesuatu atau melakukan sesuatu atau ini. Kalau Bapak ya karena supaya bisa apa namanya membantu kalian ngerjain soal, kemudian cara membantu kalian ngejelasin gimana supaya bisa kalian paham, ya pasti salah satu waktu luang Bapak ngerjain soal. Gimana? Pernah? Bapak kuliah S1 itu biasanya rata-rata S1 berapa tahun sih? 4 tahun ya, Bapak 7 tahun. Kok keren? 7 tahun itu hampir DO. 7 tahun itu hampir DO. Kok keren? Karena di tengah-tengah Bapak bosen. Terus akhirnya mabal akhirnya. Mabal, ngerti nggak mabal? Iya. Lebih ke arah nggak masuk, nggak ikut ujian, sampai Bapak lagi ujian, lagi pekan ujian Bapak nggak masuk kelas. Nilainya 0 gitu. Akhirnya 2 tahun sempat seperti itu. Kemudian balik lagi ke kampus dan ternyata banyak banget yang harus diperbaiki ya. Jadi Bapak ngulang lagi mata kuliah yang awal-awal yang gagal-gagal, Bapak ulang lagi, dan baru tahun ke-7 Bapak akhirnya bisa lulus kuliah S1. Tapi nggak lama setelah itu Bapak langsung lanjut S2. Enggak juga, enggak tiba-tiba. Jadi gini, senang sama pelajaran itu bergantung, kalau yang Bapak pengalaman Bapak ya, Bapak bisa senang sama pelajaran itu karena gurunya juga mengasihkan gitu. Gurunya juga asik. Setidaknya kalau diajak ngobrol nyambung. Walaupun kita nggak ngerti banget sama pelajarannya. Sama kayak fisika gitu ya. Bapak itu lebih dulu waktu SMP itu belajar sama yang namanya, Bapak inget banget gurunya itu namanya Pak Kabir. Kabir berarti ya besar, orangnya tinggi, gede gitu ya. Tingginya itu sekitar 190-an. Bener. Kumisan, tebel kumisnya gitu ya. Ngajar fisika gitu. Suaranya tuh berat ngajarnya. Ya, ngelihatnya aja udah segan gitu ya. Terus ngajarin fisika, ngajar fisikanya itu yang benar-benar ngasih apa ya namanya, kalau beliau butuh menunjukkan fenomenanya di depan, beliau bawa alat-alat dari laboratorium ke kelas terus nunjukin ke depan. Kalau sekarang kan karena kita nggak punya alat-alat, Bapak jadi pakai simulasi tadi gitu. Jadi Bapak terinspirasi belajar fisika itu dari kelas, dari beliau gitu. Lebih suka ke fisika tuh dari beliau. Tapi pas SMA sebenarnya Bapak nggak terlalu suka karena ketemu sama guru yang tiba-tiba baru ngajarin dikit soal gitu. Jadi boro-boro nunjukin fenomenanya, tiba-tiba soal gitu. Jadi Bapak juga sempat bosan sama fisika waktu SMA kelas 10. Pas kelas 11 Bapak mulai suka lagi. Kelas 12 juga mulai suka lagi. Makanya akhirnya Bapak memutuskan untuk memilih ke pendidikan fisika meskipun bukan pilihan pertama. Komputer. Latihan.
Kalau instan itu nggak ada, kayaknya sih nggak ada ya kalau instan. Kalau mau instan cari jawabannya di internet. Google. Iya. Cari jawabannya di internet. Entah gimana caranya bisa tahu jawabannya gitu. Kalau mau instan, tapi barokah nggak? Makanya. Nah itu tentang berkhianat. Kalau apa? Kalau apa? Ninju. Oh, lintas jurusan. Lintas jurusan Bapak, angkatannya Bapak belum pernah ada yang namanya lintas jurusan sih. Kalau belajar IPA, IPA aja semua terus sampai selesai sekolah. Kalau kuliah juga belum ada yang namanya kuliah, ambil mata kuliah yang di luar dari jurusannya. Jadi mungkin Bapak nggak tahu apa aja yang dipelajari, tapi pastinya kalau lintas jurusan seperti itu, misalkan dari IPA mau belajar, tapi menurut Bapak ya, kalau kalian mau ngambil mata pelajaran lintas jurusan, yang paling berhubungan sama IPA itu geografi. Kalau mengambil lintas jurusan. Tapi kalau kalian mau survive di dunia ini, maka ambil ekonomi. Karena belajar ekonomi sekarang sangat penting. Bapak menyesal dulu benci ekonomi, sekarang Bapak akhirnya sulit untuk mengatur keuangannya Bapak sendiri. Gitu ya. Waktunya kita 2 menit lagi, kayaknya kita sudahi saja ya pertemuan kita hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau mau nanya nilai jam 8.30 nanti Bapak minta jam 8 malam, maksudnya nanti Bapak minta ke musyrifahnya untuk mengizinkan kalian membuka laptop untuk yang di asrama. Kalau teman-teman yang di rumah langsung aja chat Bapak di Google Chat ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.